Untuk orang yang sudah tahu tentang komputer dengan aplikasi-aplikasinya, tentu sudah tidak asing lagi dengan yang namanya email. Email adalah surat dengan format digital dan dikirimkan melalui jaringan komputer. Email sendiri dibangun pada tahun 1971 oleh Raymond atau Roy Tomlinson, seorang mantan MIT-an yang bekerja pada sistem operasi TenX untuk BBM teknologi sebagai kontraktor ARPANET. Raymond menggunakan simbol @ yang digunakan untuk penghubung email dan untuk menjadikan pembeda dari mesin pengirim pesan lainnya, menyebabkan saat itu standar penggunaan email menjadi nama @pengguna @nama @komputer. Raymond Tomlinson awalnya menggunakan email dengan cara yang sangat sederhana, yaitu dengan cara pengguna komputer menaruh pesan di pengguna komputer lain, ibaratnya seperti meninggalkan pesan di meja orang lain. Namun, pada saat itu, email hanya dapat diterima dan dikirim oleh komputer yang berada pada satu jaringan komputer yang berada dalam rangkaian LAN atau Local Area Network saja. Tidak berhenti sampai situ, email mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Pada tahun 1975, software pengaturan email ditemukan oleh John Vitale, di mana pada saat itu, berkat John Vitale, email dapat memenuhi lalu lintas internet sebesar 75%. Pada tahun 1975, software pengaturan email ditemukan oleh John Vitale, di mana pada saat itu, berkat John Vitale, email dapat memenuhi lalu lintas internet sebesar 75%. Pada perkembangan berikutnya, email dapat digunakan secara berbayar. Pengguna dapat menggunakan email dengan hitungan tarif per menit. Tentu hal yang berbeda dibandingkan sekarang. Hal tersebut dilakukan karena saat email mengadopsi fitur-fitur yang rapi dan menggunakan sistem email komersial bernama Eudora. Sistem yang ditemukan oleh Steve Dorner pada tahun 1988. Lalu pada tahun 1991, setelah ditemukan WWW atau World Wide Web, email dapat diakses atau digunakan secara gratis dan dengan antarmuka yang lebih ramah. Email merupakan perangkat lunak pada jaringan komputer yang dapat diklasifikasikan menjadi 3 bagian atau jenis. Yang pertama adalah POP-mail atau Post Office Protocol, yang dimana jenis email yang dapat diperoleh pengguna menggunakan ISP yang menjadi langganan atau alamat email yang diberikan oleh suatu perusahaan kepada pekerjanya. Yang kedua ada webmail, yaitu email yang berbasis website, di mana jika pengguna ingin membuka email miliknya, dia perlu membuka halaman situs atau website yang disediakan oleh layanan email tersebut. Yang terakhir ada forward mail, yang merupakan sebuah layanan email yang meneruskan atau memforward email yang diterima oleh pengguna ke alamat email lainnya. Umumnya, forward mail hanya digunakan oleh orang-orang yang sering mengganti alamat email. Di dunia yang modern ini, menjadikan email memiliki banyak benefit atau manfaat yang kita dapat, seperti sebagai identitas diri kita di internet, di mana orang lain dapat menghubungi kita dengan menggunakan alamat email yang kita miliki. Lalu ada untuk orang-orang yang memiliki bisnis, email sendiri dapat digunakan untuk sarana atau media pemasaran online. Meskipun belum bisa dibilang efektif untuk melakukan pemasaran di email, tetapi pemasaran di email tergolong pemasaran online yang sudah lama dilakukan. Lalu ada menghemat waktu dan tenaga, karena email merupakan aplikasi online yang kita tidak perlu berlama-lama atau kemana-mana dan bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Selain itu, cara menggunakan email juga jauh lebih praktis dan lebih mudah untuk dilakukan dibandingkan dengan cara lama atau dengan offline. Manfaat email lainnya adalah hemat biaya. Bisa dibilang selain koneksi internet, email dasarnya merupakan perangkat yang digunakan secara gratis. Namun, selain manfaat, terdapat juga kerugian yang dapat terjadi ketika kita memiliki email. Yang pertama, bisa terjadi kehilangan. Dibutuhkan upaya manual untuk mengakses dokumen-dokumen penting dan menghancurkannya. Namun, kehilangan email atau informasi-informasi penting dapat terjadi
terjadi hanya karena kerusakan hard drive yang sederhana. Untuk itu, penting bagi kita menyiapkan atau menggunakan metode pencadangan untuk email penting yang ingin disimpan. Yang kedua, email mudah diakses oleh orang lain karena email dikirim melalui jaringan. Jadi mungkin bagi orang lain untuk dapat mengaksesnya, bahkan membukanya dengan tidak sengaja. Oleh karena itu, kita harus waspada dan berhati-hati dengan informasi yang kita kirim melalui email. Yang ketiga, apabila terdapat kesalahan penulisan seperti salah penulisan pada bagian alamat email yang akan dituju, maka pesan yang mau kita sampaikan tidak akan terkirim. Salah satu cara untuk mencegah atau mengantisipasi kekurangan atau kerugian yang terdapat pada email, khususnya bahaya dalam kehilangan data, file, informasi-informasi penting lainnya, dan juga karena diretas oleh orang adalah dengan meningkatkan cyber security. Bagi orang yang masih asing dengan kata tersebut, cyber security merupakan aktivitas yang dilakukan oleh suatu sistem atau seseorang dalam rangka melindungi sistem komputer dari serangan. Nah, perlindungan dapat berupa perangkat lunak atau software, aplikasi, ataupun apapun yang berhubungan dengan sistem komputer. Untuk perlindungan pada email sendiri, terdapat perangkat keamanan yang membantu email dalam menjaga keamanannya. Perangkat yang membantu email menjaga keamanan tersebut bernama email security.